Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sini fokusnya adalah Bitcoin dan Ethereum. Buat lu yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, komen di bawah, dan apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan jangan lupa untuk like our video, because that's the easiest way and the cheapest way untuk mendukung TCI, ya. Kemarin asik ya, gue bikin satu video specifically untuk membahas beberapa pernyataan dan pertanyaan dari para subscriber ya. Mostly sih urusan Ethereum kemarin ya. Jadi kita tahu Ethereum kemarin rally dengan, ya bukan rally ya, pump dengan sangat signifikan 20% dan kemarin lanjut lagi rally 3,5%-an ya. Nah, tentunya itu membuat banyak orang yang penasaran nih dan banyak yang bertanya. Yang gue seneng adalah secara garis besarnya ya, rata-rata kalau gue lihat para subscriber gue itu mengerti dengan cara pandang gue ya, dimana gue itu nggak mau stick dengan satu skenario saja, walaupun gue ada main scenario ya, ada bullish, ada bearish, mainly itu sih, walaupun kadang-kadang ada juga ketiga yaitu sideways begitu ya. Nah tapi kebanyakan bukan kebanyakan orang ya, tapi ada aja, masih ada orang-orang yang kayaknya pengen gue tuh deterministik gitu ya. Wah, bearish ya bearish, bullish ya bullish ya. Udah bilang kemarin, oke, skenario utama gue bearish sampai terbukti jadi bullish. Nah, ini TA mulai bullish nih. Fundamental masih setengah-setengah, kita tahu masih ada kemungkinan resesi ya. Nah, ada aja yang komen kayak, oh kemarin bearish, sekarang bullish. Ya iya, memang faktanya jadi bullish. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high gitu. Lu mau bilang apa? Ini bearish gitu. Nah, jadi gini ya, mungkin orang-orang nggak biasa di Indo kali ya dengan cara berpikir gua. Cara berpikir gua itu gue selalu siap dengan dua skenario gitu. Jadi ya kalau tidak suka dengan cara gua, ya bisa pindah ke tempat lain gitu. Sama kayak di resto misalkan, lu nggak suka sushi, wah apaan nih dagingnya mentah, nggak dimasak dulu, apaan nih? Gue biasa makan daging selalu dimasak dulu, ini nggak ada, wah rasanya nggak bener gini-gini nih. Ya nggak berarti karena lu nggak suka itu jadi nggak bener begitu. Ya lu kalau nggak suka sushi ya silakan bisa pindah, lu bisa makan seblak, lu bisa makan makanan Sunda, bisa makanan Jawa, terserah lu gitu ya. Nah selanjutnya ada juga yang ngomong gini, wah gara-gara lu nih kemarin nih bilang bearish, gue jadi nggak akumulasi di 60.000. Lah kok bisa 60.000 nggak akumulasi? Gue ajak kena di bull support band 56.000. Begitu di sini ya. Lu boleh tanya deh, lu masuk ke Telegram grup, tanya siapa yang pasang bull support band gitu. Ada cukup banyak gitu loh. Jadi lagi-lagi gue nggak ngerti gitu. Kenapa bisa nggak akumulasi? Ya jawabannya satu sih, kemungkinan besar nggak ditonton bener begitu ya. Jadi ya seperti yang kita tahu ya, ini pernah ada researchnya, gue lupa siapa ya, nantilah mungkin satu saat gue tarik datanya langsung ya. Di Indonesia tuh attention span ya, atau apa ya, waktu kita untuk fokus tuh pendek gitu orang-orang Indonesia tuh. Jadi baru ya kadang-kadang nggak sampai semenit, baru berapa puluh detik udah pikiran kemana gitu ya. Ya gue susah gitu, gue nggak bisa bikin konten gue semenit semua tercakup gitu ya. Ya kalau lu pengen semenit semua tercakup ya ujung-ujungnya pasti banyak yang kelewat begitu. Nah jadi gua gini deh, gua taruh di depan. Ini garis biru tuh bukan pajangan. Ini garis-garis biru, indikator-indikator yang gua tarik di sini tuh bukan suatu pajangan. Gua actually accumulate di sana. Tinggal taktiknya lebih kecil atau lebih gede pelurunya. Begitu. Jadi kalau sampai lu bilang, wah gue jadi kelewat 60.000. Loh kok bisa? Gue yang punya channelnya aja dapat di 56.500, dapat di 61.000, 62.000, 64.000, udah lengkap semua. Gue udah keakumulasi semua di sini tuh, gue udah dapat semua harga di sini. Nah kalau sampai lu nggak dapet, ya berarti ya cuma satu jawabannya. Ya lu nontonnya nggak bener gitu, ya susah. Ya, gue di sini nggak mungkin. Ini udah gratis nih, ini channel udah gratis, gue nggak berbayar. Lu masih ngelunjak kalau gitu namanya. Udah dikasih, udah dikasih makan, minta disuapin, oke disuapin, minta dikunyahin, apa udah dikunyahin minta dicernain sekalian gitu. Nanti tinggal disuntik aja gitu sih apa namanya nutrisinya ke badan lo. Come on, grow up ya, nggak bisa kayak begitu ya. Tapi lagi-lagi itu minoritas sih, kata gue sih kurang dari 10% lah yang seperti itu ya. Ya
Itu minus dari yang cuma hate comment. Kalau hate comment sih biasa nggak masuk karena YouTube kalau isinya cuma makian tuh biasanya akan langsung di take down sama mereka begitu. Itu yang lebih tahu Sato lah ya. Tapi Sato sering ngomong, lu pikir emang nggak banyak yang hate comment? Banyak, cuman ya langsung ke take down aja sama YouTube. Oh begitu, ya sudah. Ya, lagi-lagi di sini tidak ada pemaksaan apapun ya. Lu nggak ditodong kan? Oh lu kalau nggak ngikutin Toshi lu ditembak. Enggak, ya. Terserah lu. Lu mau pakai cara lu sendiri. Lu mau all in di pucuk, all in dimanapun terserah lu gitu ya. Duit-duit lu gitu ya. Gua hanya berbagi pandangan gua gitu ya. Nah, kita bisa di sini untuk Bitcoin lagi-lagi ya, dia berhasil bertahan di atas di 70.000. Artinya dia itu berhasil menyelesaikan PR dia kemarin gitu ya. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah kita siap untuk naik lagi ke atas atau jangan-jangan koreksi lagi lebih dalam? Karena ya kemarin itu ngepam jujurnya gila sih ya. Ethereum ngepam 20% dalam sehari, lanjut lagi 3% ya. Kalau gue pribadi kalau ngepam sebesar ini gitu ya, aduh jauhilah kata-kata all in. Kalau akumulasi ya nggak masalah gitu ya. Lu kayak lihat kayak misalkan kemarin lu buy limit pertama lu akumulasi. Kalau gue pribadi akumulasi itu masih setengah peluru bahkan masih seperempat peluru ya. Ya jadi kalau akumulasi sini ya udah profit gitu kan. Gitu. Tapi jangan all in gitu. Terus jangan kemarin sempat ada yang kepikiran juga, Bang, BTC gue TP dulu gitu gue pindahin ke Ethereum. Aduh, jangan deh, jangan. Kenapa? Karena kalau udah kayak gitu pemikirannya itu seringnya menjurus ke all in gitu. Kenapa? Karena takut kehilangan momentum dari Ethereum kesannya gitu. Tapi ya lagi-lagi kita beli itu di support. Jangan kita paksain waktu dia ngepump gitu. Kayak kemarin beli di sini ya nggak masalah gitu. Nggak masalah. Tapi jangan sampai all in gitu ya. Nah, selanjutnya untuk Bitcoin PR-nya selain 70.000 adalah apa ya? Ya kalau PR fundamentalnya sih kita udah hafal ya. PR fundamentalnya adalah lagi-lagi interest rate gitu. Nah, interest rate ini masih dalam kondisi yang tinggi dan masih sepertinya belum ada tanda-tanda mau diturunin nih ya. Walaupun in hindsight kita tahu bahwa ini trading view sedikit ngajak ribut ya. Error. Oke. Nah, in hindsight kita tahu di 2019 ya, The Fed ngomong kita tidak akan menurunkan interest rate sampai 2020. Pada faktanya dia turunkan literally bulan depan setelah dia ngomong seperti itu. Jadi ya susah-susah gampang sih sebenarnya ya untuk The Fed ini. Kita mau tahu kebijakan dia itu ya kita harus tunggu sampai dia melakukan gitu. Karena kadang-kadang kata-kata dari Jerome Powell sendiri pun yang sekarang masih jadi chairman itu kadang-kadang nggak bisa dipegang. Dia bilang kita nggak akan naik, kita nggak akan turunin lagi, ternyata kejadian bulan depannya. Jadi kita intinya harus satu, harus siap bahwa tiba-tiba ada perubahan kebijakan dari US yang tidak sesuai dengan kisi-kisi sebelumnya, begitu ya. Nah, jadi ya kalau tiba-tiba nih, ya tiba-tiba bulan depan, 2 bulan lagi kita nggak pernah tahu, gue nggak pernah mengklaim tahu kapan ya. Tapi kalau tiba-tiba terjadi penurunan interest rate ya, dan tiba-tiba ada pengumuman bahwa terjadi resesi, ya kita harus siap dengan resiko juga drop begitu ya. Jadi intinya satu, kita harus siap dengan 2 skenario begitu. Kalau gua pribadi sekarang lebih cenderung bullish ya karena TA-nya sangat mendukung ya. Tetapi gua masih ada ganjelan. Jadi gua nggak benar-benar berani bullish dan gua pribadi sampai sekarang kalau akumulasi masih setengah peluru ya karena masih ada resiko resesi begitu ya. Oke, nah untuk itu sendiri gitu ya, untuk cara pandang gue ke market itu gue nggak pernah maksain orang harus sama kayak gue. Lu mau deterministik terserah, lu mau bilang ini inflasi nggak mungkin terjadi ya terserah gitu. Karena kalau kita ngomong tidak mungkin terjadi ya mungkin banyak juga orang berpikir enggak lah, nggak resesi kemarin resesi ternyata begitu. Karena kondisinya mirip-mirip nih, interest rate-nya udah ngegantung lama, bahkan di sini lebih lama nih, ya udah nyari setahun dibandingkan di sini. Nah, interest rate udah tinggi, di US datanya pelan-pelan mulai memburuk, ya mulai banyak yang nganggur, jadi kondisinya itu mendekati di daerah sini, nggak sama persis tapi mendekati ya. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang investor yang harusnya menjaga resiko dulu sebelum mikirin profit, ya harusnya lu kepikir buat mulai ya melihat nih ada resiko seperti itu ya. Dan banyak orang tuh berpikir, lu cuma nakut-nakutin bang, nakut-nakutin, bilang aja lu pengen turun. Buat apa? Kalau mau ngomong pengen turun secara logikanya, gua akumulasi tuh ya
jauh di bawah lu gitu. Gue di sini akumulasi paling banyak BTC tuh ya. Kalau in my best interest gitu ya, kalau gue bilang eh, kepengenan gue pribadi gitu ya, ya udah aja gue pengen gini, udah ngepam aja, udah ngepam. Ya gue nih kalau misalnya ini ngepam sampai ke berapa? 150.000, lu bayangin, gue 10x dari sini gitu loh. Ya kalau ngomong pengennya ya pengen gitu aja udah, nggak usah bahas-bahas risiko, pom 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 ya. Tapi gue nggak mau kayak gitu. Lu kalau mau cari channel pom pom ya bisa ke tempat lain. This is not it. Gitu. Di sini kita memitigate resiko. Yang suka tinggal, yang nggak suka ya silakan pergi gitu. Gue nggak masalah gitu dari dulu ya. Gue udah siap dengan dengan tim gue bahwa ya kalau channel edukasi ya akan lebih sedikit viewsnya. Tapi apapun itu gue merasa satisfying banget waktu orang-orang udah mulai mengerti cara pandang gue dan mulai ada hasil. Karena kita kan dapat dari awal banget sini. Gue udah lumayan banyak kayaknya ada berapa ya? DM pribadi aja udah kayaknya berapa ya? 10 gitu ya? Atau berapa orang lah, gue lupa, gue harus cek satu-satu lagi. Pokoknya udah lumayan banyak yang bilang, Bang, gila gue akumulasi dari awal banget Bang. Ya, wah asik banget. Ada yang sampai bilang, Bang, gue sampai kebeli kendaraan gitu. Ya gue gak tahu kendaraannya apa ya. Yang pasti sih kayaknya bukan Lambo, gila lu Lambo ya. Tapi gak tahu juga sih, dia gak ngomong. Anggaplah motor ya, jelek-jeleknya. Sekarang motor berapa puluh juta gitu loh. Ya berarti lumayan gitu loh. Lumayan. Nah itu yang gue bikin, waduh jadi gue happy gitu ngeliat ternyata dengan pengorbanan gua bikin channel bukan pom-pom gitu ya. Padahal gampang, karena pom-pom aja gitu. Wow, ini pasti akan ngepam, pasti akan ngepam, pasti akan ngepam. Lebih laku kayaknya dibandingin ngomong resikonya apa, resikonya apa. Tapi yang terus bikin gua pengen bikin konten kayak begini adalah ya para subscriber gue yang memang loyal dari dulu dan ya mereka udah profit sendiri. Say thank you ke gua. Ya gua juga bilang thank you lagi ke lu for semua dukungan lo gitu. Karena kalau tanpa dukungan lu mungkin gue udah malas, udahlah gue trading aja sendiri udah profit kok, ngapain gitu ya. Tapi ya lagi-lagi dengan banyaknya orang bilang wah thank you bang, wah gue dapat segini, gue dapat dari segini, gue akumulasi di sini dan seterusnya. Gue ngerasa oke, ya worth it lah. Gue terus ngeluarin pandangan gue yang mungkin kadang-kadang bukan kontroversial ya, orang ini data kok gitu loh ya. Tapi banyak orang di Indonesia berpikir kontroversial karena terlalu berpikir satu arah antara dam atau pam gitu ya. Nah, selanjutnya economic calendar hari ini dari US itu ada apa ya? Hari ini dari US akan ada existing home sales ya dan juga crude oil inventories. Untuk existing home sales harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi ya, berarti lebih rendah daripada 4,21. Next, crude oil inventories sudah hafal ya, harapan kita lebih tinggi daripada ekspektasi. Untuk news datang dari US di mana ya kita jelas tahu ya si Donald Trump ini jadi sangat ya kesannya sangat pro kripto. Sekarang dia akan menerima dana kampanye dengan kripto ya. Ya sekarang Biden juga mulai melunak katanya ya. Kemarin tuh siapa ya? Bro Andri ngomong ya. Wah, ya ini kayaknya ini manuver Biden nih. Kemarin si SEC melunak ke Ethereum katanya. Ya mungkin juga sih, mungkin karena Biden jujurnya di mata para investor kripto kayaknya jelek banget gitu kalau gue lihat ya sekilas. Ya, lagi-lagi politics ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sorry sedikit ngerant ya karena itu literally apa ya, ada ya walaupun dikit banget sih komennya ya, tapi beberapa komen tuh kayak ini literally kebalikan dari cara berpikir gue gitu. Jadi gue secepat mungkin cara-cara berpikir yang salah total tuh akan gue hajar dulu di awal supaya orang ngerti sebenarnya apa cara berpikir gue gitu ya. Dan seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshcryptoindo ya. Sekarang kita akan masuk ke buy limit ya. Nih buy limit di belakang ya. Jadi ya kalau buat yang nggak kuat nontonnya langsung loncat ke belakang terserah ya. Untuk buy limitnya sebelum kita masuk kita akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu cara untuk mendukung TCI ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan Bybit sedang ada event SEA Games kompetisi trading derivatif. Ya, kita bisa mendapatkan hadiah sampai 1,9 miliar rupiah ya, alias 120.000 USDT dengan kurs 16.000 biar gampang hitungnya ya.
Nah, ini event berlangsung atau lebih tepatnya sekarang kita sudah bisa mendaftar ya karena pendaftaran itu dibuka dari tanggal 6 Mei ya. Jadi sudah bisa kita lakukan pendaftaran ya dan bahkan sudah ada pendaftaran juga sih ya. Paling banyak di mana? Dari Indonesia. Luar biasa ya. Jadi buat lo yang mungkin nggak punya skill olahraga ya, nggak bisa menjadi atlet di SEA Games beneran, ayolah jadi trader yang bisa membawa Indonesia menang gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya aturannya itu yang pertama periode acara 6 Mei sampai tanggal 20 Mei. Periode pendaftaran 6 sampai 20 Mei, kompetisinya dari 8 sampai 31 ya. Nah, ini semua hanya berlaku untuk yang tinggal di ASEAN saja, makanya namanya SEA Games dan sudah harus verifikasi level 1 atau 2. Pengguna juga harus mengklik tombol daftar untuk bisa partisipasi dan seterusnya ya. Minimal aset bersihnya itu 100 USD untuk di akun Bybit-nya. Untuk mengakumulasi volume trading nilai minimal 100.000 USD selama kompetisi gitu ya. Nah, buat lu yang tertarik ya silakan dibaca dulu satu persatu ya. Apabila sudah cocok ya bisa ikutan. Acaranya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah kompetisi volume trading ya, otomatis gampang ya, ini self explanatory. Tim yang dengan volume terbesar akan menang, kasarnya seperti itu ya. Nah, itu gambarannya. Selanjutnya ada juga di sini acara kedua adalah seberapa besar kita profitable ya, ini LNR. Jadi kita tuh lebih ya profitnya berapa gede sih. Nah, semakin besar profit kita, maka kemungkinan kita untuk menang acara kedua semakin besar ya. Yang ketiga adalah promo peer to peer di mana kita bisa memenangkan 8.000 USD ya. Caranya gimana? Lu bisa baca dulu, apabila sudah cocok bisa ikutan. Intinya lu bisa dapat airdrop sampai 10 USD dari hanya deposit 100 USD. Jadi bisa dapat cashback sampai 10% ya. Nah, buat lo yang tertarik silakan baca dulu syarat dan ketentuannya. Apabila cukup pas di hati, enak nggak ada ganjelan, bisa ikutan ya. Sekali lagi ini sudah bisa terbuka untuk pendaftaran. Buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan dan mulai trade di Bybit. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin dia berhasil ketahan oleh buy limit pertama di 70.000 lah, kita bulatkan ya. Ada 20-nya sedikit nggak apalah, kita bulatkan ke 70.000. Untuk buy limit kedua juga kena di 69.409 ya. Dan buy limit ketiga masih cukup jauh di bawah 67.610. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di 70.000 sebagai support. Artinya kita sudah punya posisi long ya. Nah, posisi long ini target TP-nya adalah di angka 71.633. Itu untuk posisi longnya ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest kedua di 71.633. Kalau terjadi pada hari ini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 70.000 ya. Itu kurang lebih setup untuk Bitcoin. Selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia ini cukup unik sih. Posisi short kita kena target TP ya, asik banget. Jadi kemarin kan retest 1 ya, udah gitu bukan kemarin, tapi kemarin lusa itu retest 1, udah gitu retest kedua sempat nge-weak dulu, kena target TP di bawah, artinya kita profit sebesar ya nggak gede-gede amat sih, 1,5% lah mungkin ya, atau 1,4%. Nah udah gitu dia naik lagi ke atas, sayangnya nggak ada setup posisi long ya, jadi ya nggak dapat. Untuk posisi spotnya ada peningkatan, jadi buy limit pertama itu di angka 3.696, sementara buy limit kedua di 3.639, buy limit ketiga di 3.521. Itu untuk posisi spot dan futures di Ethereum. Ya, sekali lagi buat lo yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan jangan lupa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.